Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Kaisa Aprilia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas B. Di sini saya akan meresum tentang manajemen pelatihan dan event. Definisi manajemen pelatihan adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan dan pengevaluasian terhadap kegiatan pelatihan dengan memanfaatkan aspek-aspek pelatihan untuk mencapai tujuan pelatihan secara efektif dan efisien. Tujuan pelatihannya mengembangkan keahlian, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan sikap, dan mengembangkan sikap. Prinsip-prinsip pelatihan: yang pertama, perbedaan individu; yang kedua, motivasi; yang ketiga, partisipasi dan aktif; yang keempat, seleksi pengikut latihan; yang kelima, seleksi para pelatih; yang keenam, latihan bagi para pelatih; ketujuh, metode pelatihan; kedelapan, prinsip belajar. Landasan pelatihan: yang pertama, landasan filosofis pelatihan; kedua, landasan humanistik; yang ketiga, landasan psikologis; yang keempat, landasan sosiodemografis; dan yang terakhir, landasan kultural. Jenis-jenis pelatihan: yang pertama, skill training; yang kedua, red training; yang ketiga, cross functional training; yang keempat, team training; yang keenam, language training; ketujuh, teknologi training; dan kedelapan, creativity training. Manajemen pelatihan: yang pertama, identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan; yang kedua, penguji dan analisis jabatan dan tugas; yang ketiga, klarifikasi dan menunjukkan peserta pelatihan; keempat, rumuskan tujuan pelatihan; yang kelima, pendesain kurikulum dan silabus pelatihan; keenam, perencanaan program pelatihan; ketujuh, penyusunan dan mengembangkan kerangka acuan; dan kedelapan, pelaksanaan program pelatihan; kesembilan, evaluasi program pelatihan; kesepuluh, tidak lanjut pelatihan. Definisi manajemen event adalah pengorganisasian sebuah kegiatan yang dikelola secara profesional, sistematis, efisien, dan efektif. Tujuan event: yang pertama, pengalaman dan keahlian; yang kedua, hemat waktu dan biaya; yang ketiga, berorientasi pada detail; yang keempat, kreativitas. Karakteristik event: yang pertama, keunikan; yang kedua, stability; yang ketiga, intability; yang keempat, suasana; dan yang terakhir, interaksi personal. Jenis event: yang pertama, private party, yaitu penyelenggara pesta pribadi terutama bagi kalangan atas; yang kedua, penyelenggara ulang tahun termasuk anak-anak; yang kedua, wedding organizer, pesta pernikahan; yang ketiga, promo brand dalam rangka-rangka peningkatan penjualan; yang kelima, MES, yaitu singkatan dari meeting, invest, convention, dan exhibition; penyelenggaraan acara berbentuk pertemuan musik dan hiburan, yaitu bidang hiburan terutama musik. One Stop Service Agency menyelenggarakan acara berskala internasional. Jenis event: yang pertama, pertukaran pengalaman; yang kedua, investasi dan promosi; yang ketiga, menampilkan keindahan alam; yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Keseluruhan dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan event harus dilihat dari secara netral. Meskipun dampak negatif setiap penyelenggaraan event akan muncul, tetapi dampak positif juga selalu muncul di dalam penyelenggaraan event. Oleh karena itu, dampak positif harus terus dikembangkan untuk meningkatkan nilai event dan stakeholders yang terlibat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.